Selamat siang, perkenalkan nama saya Lucky Natalia Anastasilote, SOSMM. Saya salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua dengan bidang studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah manajemen pemasaran ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah DM 666404W dan bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Penyelenggaraan mata kuliah ini sebanyak 16 pertemuan. Terdiri dari 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS secara langsung, yaitu secara tatap muka, agar mahasiswa memahami betul apa yang harus diajarkan dan apa aja yang harus mereka pelajari sebelum masuk kelas. Berikutnya adalah interaction. Pada mata kuliah ini, saya melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya-jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Pada asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah melalui kuis, tugas secara individu ataupun kelompok, serta penilaian sikap. Dan yang paling terakhir tentunya penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran dengan materi pertemuan ke-14, yaitu media promosi dan faktor penentu bentuk promosi. Selamat pagi semuanya, kita akan mulai untuk pembelajaran mengenai manajemen pemasaran. Nah, kita akan mulai dulu dari RPS. Rencana pembelajaran semester ini yang pertama mengenai manajemen dan manajemen pemasaran, nilai konsumen, kepuasan, loyalitas konsumen, analisis pasar konsumen, segmentasi merek, posisi merek, dilanjutkan dengan strategi pemasaran, produk, perusahaan jasa, harga, persaingan global, dan pada materi hari ini kita akan mempelajari mengenai media promosi dan faktor-faktor apa saja sih yang membentuk bentuk promosi tersebut, serta yang terakhir adalah distribusi. Kita akan lanjutkan bagaimana kita punya produk dan jasa, tapi kita nggak tahu nih kita mau promosi di mana, ya. Nah, kita harus tahu nih media promosinya. Setelah itu kita harus tahu dulu faktor-faktor yang menentukan bentuk promosi itu. Kita sudah tahu promosinya di mana, tetapi bentuknya maunya seperti apa? Mau bentuk video, hanya bentuk teks gitu ya. Baik. Yang berikutnya dalam materi ini kita akan mempelajari 5 hal. Pengertian promosi itu sendiri, upaya untuk memperkenalkan produk dan jasa kita. Yang berikutnya, tujuan promosi. Kalau kita punya barang dan jasa, misalnya saya punya ini, barang dan jasa ya, ataupun barang ini. Kalian, kalau saya tidak kasih tahu pointer ini, kalian tidak tahu kegunaannya seperti apa. Untuk apa sih ini, gitu ya. Nah, dengan adanya promosi bisa mengubah sudut pandang dan tingkah laku pembeli terhadap suatu barang dan jasa. Kemudian membentuk citra atau kesan produk di benak pelanggan. Berikutnya menyebarkan informasi. Ada yang tahu ini harganya kira-kira berapa? Mahal? Murah? Nah, inilah tujuannya promosi ya. Yang berikutnya adalah bentuk promosi. Promosinya bisa secara fisik, kalau kalian dilihat di pameran, bazar, festival, konser gitu ya. Ataupun di pertandingan sepak bola, acara musik, ada di baju-bajunya panitia. Nah, itu juga bisa salah satu bentuk promosi secara fisik.
Berikutnya adalah promosi melalui media tradisional. Wow, ternyata reklame radio televisi itu termasuk pada media tradisional. Nah, kalau promosi melalui media digital itu yang saat ini, media internet dan media sosial. Berikutnya ini, macam-macam media promosinya. Melalui brosur, spanduk, merchandise, media sosial, bisa juga melalui influencer. Faktor-faktor apa sih yang menentukan bentuk promosi? Kita harus tahu dulu target audiensnya, anggarannya, jenis produk, dan kondisi pasar serta pesaing kita. Berikut sasaran pembelajaran, bagaimana manfaat promosi didapatkan untuk bermanfaat bagi perusahaan. Dan yang kedua, bagaimana advertensi digunakan. Yang ketiga, langkah-langkah terkait dalam personal selling. Yang keempat, penggunaan metode-metode sales. Yang kelima, bagaimana perusahaan dapat menggunakan public relation untuk mempromosikan produk. Ternyata promosi produk ini tidak hanya melalui iklan, tapi juga bisa melalui public relation. Orang yang ditugaskan perusahaan untuk menginformasikan produknya. Berikutnya menjelaskan bagaimana perusahaan memilih mengoptimalkan penggunaan bauran pemasaran tersebut. Sekarang kita masuk di promosi. Apa sih itu promosi? Aktivitas penginformasian atau pemahaman pelanggan terhadap produk atau jasa. Kalau punya barang, saya punya baju, saya produksi fashion. Kalau barangnya ini saya tidak promosikan kepada kalian atau saya simpan aja di rumah setelah saya produksi, apakah kalian kenal produk saya? Oh, ternyata Ibu Luki itu pembuat batik. Ternyata Ibu Luki bisa bikin batik gitu ya, ada workshopnya juga. Kalian tidak tahu kan? Nah, itulah gunanya promosi. Ternyata juga produk batik yang saya buat itu batik-batik modern. Ya, ada bentuk-bentuknya seperti ini. Jadi nggak kaku gitu ya. Nah, itu melakukan promosi. Media itu adalah perantaranya. Jadi media ini berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Artinya perantara atau pengantar. Jadi perantara itu adalah sumber pesan. Dan penerima pesan itu adalah kalian atau receiver gitu ya. Nah, media promosi jadinya apa? Alat atau sarana yang dipergunakan untuk memperkenalkan suatu produk sekaligus mempengaruhi masyarakat luas supaya membeli dan menggunakan produk tersebut. Sekarang di sini kita udah kenal produk-produk dari Jakarta. Ada yang pakai Scientific? Ada dong. Lipstiknya apa? Wardah. Berarti Wardah bukan hanya dipakai anak-anak Jakarta, anak-anak dari Surabaya, tapi anak-anak Papua juga pakai. Kalian tahu dari mana Wardah itu, apa namanya itu? Tidak transfer ya? No transfer ya? Itu tahu dari mana? Dari promosi ini. Promosinya ada di mana? Pasti ada di IG ya, kayak gitu ya. Ataupun influencer yang pakai dia makan kok nggak hilang-hilang gitu. Berikutnya tujuan promosi itu. Yang pertama mengenalkan produk atau jasa yang akan dijual ke pasar. Yang kedua menawarkan dan membujuk pembeli potensial. Ya. Nah, dari sini kalian harus tahu kalau ternyata promosi tidak cuma memperkenalkan produk atau jasa, tetapi kita juga mau menawarkan, membujuk, ayolah belilah, beli dong gitu ya.
Ketiga, menjaga supaya konsumen itu loyal. Sekarang saya minum kopinya di Point Coffee terus, udah nggak pernah tuh di Lain Hati lagi. Rasanya udah beda gitu loh. Kalau udah nyoba Point Coffee, nyoba di Lain Hati ya, itu udah beda rasanya, gitu ya. Nah, harusnya ini nih, mereka menjaga supaya saya tetap loyal terhadap produk atau jasa mereka. Sekarang ada yang menggunakan Just Tip kan, saya sekarang pengguna Just Tip yang dari 20.000 ke 16.000. Ternyata ada yang 16.000 ya, gitu. Dari harga, udah begitu komunikasinya baik, pengantarannya ataupun menjawab PA-nya cepat gitu ya. Itu salah satu bentuk penjagaan supaya konsumen itu loyal. Yang berikutnya perbaikan. Makanya ada customer service supaya perbaikannya itu cepat gitu ya. Hal-hal apa sih yang perlu dirubah? Nah ini. Kemarin saya lihat iklannya salah satu dokter di Shopee. Dia mau jual serumnya dengan harga murah. Dia bilang ini bukan barang reject, tapi dia mau rebranding ataupun plus mengganti kemasannya gitu ya. Nah, mungkin dia mau menambahkan kandungan-kandungan dari serumnya tersebut supaya juga produknya tetap diminati sama masyarakat. Jenis-jenis media promosi, apa aja sih jenisnya? Nah ini ya. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan pembeli potensial yang kedua? Oke. Pembeli potensial ya. Kita taunya yang pertama hanya konsumen, pelanggan gitu. Pembeli potensial itu apa sih? Pembeli potensial itu bahwa saya sebagai konsumen sudah tahu barangnya. Saya punya duit untuk beli. Tapi kok saya belum beli-beli gitu ya. Saya masih menunda pembelian. Saya masih maju, mundur lagi, maju, mundur lagi buat beli. Beli nggak ya? Beli nggak ya? Nah itu namanya pembeli potensial. Saya tahu barangnya, saya punya uang, tapi saya belum tertarik untuk membelinya. Saya masih pikir-pikir. Itu namanya pembeli potensial. Jadi bagaimana sih kita mengenalkan, membujuk gitu ya, supaya orang tersebut membeli produk saya, gitu. Cukup mengerti? Oke, terima kasih. Nah, ini adalah promosi secara langsung. Mengenalkan produk dengan bertemu calon konsumen secara langsung. Udah ngerti ya, kalau promosi secara langsung berarti pertemuan antara pedagang dengan pembeli. Berikutnya adalah promosi dengan media tradisional. Mengenalkan produk dengan menggunakan media tradisional ataupun secara offline. Nah, tadi seperti ini ya. Ternyata koran, billboard, spanduk itu ternyata termasuk media tradisional. Sekarang ada yang terbaru nih. Promosi dengan media digital atau online. Melalui sosial media ataupun yang menggunakan internet. Nah, ini promosi secara langsung. Ada dua, personal selling dan direct selling. Personal selling itu biasanya sales promotion atau promosi penjualan untuk memperkenalkan produk baru atau lama juga bisa, ataupun mau menghabiskan produk lama. Gitu ya. Kalau kalian lagi nongkrong-nongkrong nih, biasanya itu di kota-kota besar. Kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada SPG yang nyamperin. Mereka nawarin produk rokok. Ataupun ada yang menawarkan minuman. Mau minuman ini, Kak? Gitu ya. Nah, itu personal selling. Yang berikutnya direct selling. Penjualan produk secara langsung kepada konsumen biasanya dilakukan secara bertemu ya, di rumah ataupun melalui online.
Kalau saya jualan asuransi, pasti saya melalui WA. Saya menawarkan, Elsa, saya menawarkan asuransi nih, gitu ya. Atau kalian nih punya arisan. Biasanya kalau cuma arisan, makan-makan pulang nggak asik. Nah, mereka biasanya mengundang tuh. Tupperware, alat-alat masak, make up untuk dipresentasikan. Supaya mereka mengerti gitu ya, dan mau membeli. Nah, ini salah satu dari media tradisional. Hal ini masih dipakai nggak? Masih, banyak banget yang pakai ini ya. Termasuk juga ini, kartu nama. Saya sebagai dosen menggunakan kartu nama saya untuk promosi diri saya, gitu ya. Orang bisa dipromosiin nggak? Bisa, gitu ya. Makanya notaris, pengacara-pengacara punya media sosial sendiri juga untuk apa? Untuk mempromosikan dirinya, termasuk kartu nama ini. Nah, ini melalui Instagram, promosi dengan media digital atau online. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tanya lah. Ibu, apa bedanya promosi dengan komunikasi pemasaran? Oke, baik. Terima kasih. Promosi, nah kalian suka bingung ya, bedanya promosi apa sih? Komunikasi pemasaran apa sih gitu ya? Padahal promosi itu base-nya itu adalah komunikasi. Ya, kita bisa mempromosikan kalau komunikasinya bagus. Begitu juga komunikasi pemasaran. Kalau promosi itu menyampaikan pesan kepada target audiens. Jadi mengkomunikasikannya. Nah, ini adalah kegiatan public relation perusahaan. Jadi salah satu promosi adalah menggunakan public relation ini gitu ya. Ada kegiatan lari dengan fit bar. Jadi namanya burn your calories. Ini ada tujuannya juga. Yang pertama, masyarakat kita kurang sehat gitu ya. Gaya hidupnya kurang sehat. Nah, terus ini juga bisa sebagai program diet. Makanya diadakan kegiatan ini supaya masyarakat bisa hidup sehat sambil berolahraga secara ringan. Nah, gunanya public relation yang digunakan perusahaan, mereka untuk menciptakan image yang positif tentang perusahaan ataupun organisasinya terhadap masyarakat gitu ya, supaya kita tahu nih, oh ternyata Fitbar ini sangat cocok buat kita nih yang masih muda gitu ya, yang kerjaannya mager gitu. Nah, sekarang dengan adanya ini, burn your calories ini, kalian bisa berolahraga sambil menjaga kesehatan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Berikutnya adalah faktor-faktor apa sih yang menentukan bentuk suatu promosi tersebut. Kita harus tahu dulu nih target dari audiens kita, gitu ya. Jadi kita nggak bisa memilih sembarang dari promosi. Bentuk promosi itu kan tadi ya, ada yang kita di media sosial gitu ya. Nah, sekarang kita tidak bisa sembarangan memilih itu. Kenapa? Karena kita harus memahami dulu target audiensnya. Tren tahun 2025, promosi itu sekarang tidak tulisan, tapi melalui video. Dulu di Twitter rata-rata tulisan, tapi sekarang video. Di TikTok video. Jadi orang tuh tidak berpikir apa nih yang harus saya tulis, tapi berpikir video ini harus viral. Jadi juga tidak perlu, apalagi di TikTok ya, kita tidak perlu jutaan follower. Tapi kalau video kita FYP atau viral, pasti udah banyak yang lihat. Pasti produk kita akan laku, gitu ya. Sekarang aja segala sesuatu bisa kita viralkan kan. Kemarin jalan-jalan ke pantai begini-begini aja, totalnya udah banyak yang nonton. Terus pada nanya, di kafe mana ini ibu? Gitu ya.
Di pantai mana ini, Bu? Pas saya lagi minum kopi, pada bertanya, itu kopi apa? Kok kelihatannya enak? Kayak gitu. Padahal cuma video sesingkat itu. Jadi kita ternyata bisa belajar untuk mempromosikan segala sesuatunya. Nah, kalau kalian mau jadi influencer, nah kalian bisa belajar dari situ. Tapi harus tahu dulu target audiensnya. Tidak mungkin dong kalian upload terus di Twitter, padahal sekarang orang zamannya TikTok. Yang kedua, anggaran. Terutama di siklus hidup produk. Kalau produk yang baru, anggarannya pasti meningkat. Kenapa? Karena mereka butuh promosi besar-besaran. Terus juga karena ada persaingan. Kalau persaingan makin banyak, berarti kita harus promosi besar-besaran. Gitu ya. Indomaret di sini belum ada saingannya, tapi nanti kalau sudah ada Alfamart, pastinya ada persaingan lagi. Mereka perang harga, gitu ya. Sama kondisi ekonomi. Tidak mungkin kita jual jilbab yang harganya 300 ribuan. Ada yang beli jilbab 300 ribuan? 500 ribu? Nggak ada. Kalau di Jakarta merek-merek yang sekarang kan 300 ribuan ya, 500 ribuan gitu. Padahal cuman bedanya di pinnya doang ya, kayak pin emas yang kayak B gitu-gitu ya. Nah, kalau di sini mungkin tidak bisa karena pasarnya tidak mencapai gitu ya. Sama jenis produknya dan kondisi pasar dan persaingan. Baik, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan untuk bab yang berikutnya. Setelah itu kita ujian akhir semester. Baik, semuanya selamat siang.